warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan ridhonya lah kita bisa melaksanakan sebagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayahnya untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ustadz Adam, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara melaksanakan sahur. Jadikanlah pagi ini sebagai pembuka pintu kesehatan dan keselamatan, pintu kesabaran dan kekuatan, pintu rezeki dan keberkahan, pintu kebaikan dan nikmat, serta pintu surga bagi kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tanpa terasa 2 hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau tidak salah, mulai tarawih itu malam Selasa. Insya Allah ya, karena melihat dari edaran Muhammadiyah Persis itu saya lihat tanggal 13, berarti jatuh pada hari Selasa. Insya Allah 2 hari lagi nafas menjadi tasbih, 2 hari lagi tidur menjadi ibadah, 2 hari lagi doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 hari lagi ibadah lipat gandakan. Tapi ini semua tak akan terjadi sebelum semua saling memaafkan. Barangkali saya dan keluarga banyak tingkah laku saya yang tidak sesuai dengan kehendak bapak-bapak dan hadirin, banyak kesalahan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Bagaimana bapak mau memaafkan? Alhamdulillah, subhanallah, dan bapak juga dimaafkan. Dan apabila ada makanan, minuman yang dimakan atau diminum oleh saya dan keluarga, mohon dihalalkan. Bagaimana menggunakan? Alhamdulillah, insyaallah Bapak juga dihalalkan. Semoga kita yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Agar hikmah sahur ini bisa kita raih, kita harus memahami teknik pelaksanaan sahur yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tabjid. Tabjid artinya mempersiapkan diri pada malam hari untuk melakukan suatu kesokan. Tabjid sering disamakan dengan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan
agar tabyid atau niat pada malam harinya untuk melakukan saum pada esok harinya. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yubatis siam qabla fajri fala siyamalah." Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat An-Nasa'i, nomor hadis 2333. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 1700, dan hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 2454. Jadi penting sekali dalam hal melaksanakan ibadah saum dan ibadah lainnya untuk terlebih dahulu niat. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Malam yujmi'i siyama qabla fajri fala siyama." Barang siapa yang belum berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi kalau kita puasa Ramadan, puasa wajib atau fardu, ternyata Bapak tidak niat sebelum fajar, tidak diterima puasanya. Jadi penting sekali hal tersebut supaya kita ibadah sahur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai capek gawe tegang pakai panas ulang di bulan rapat, makan, minum, dan puasa. Tapi malamnya atau sebelum fajar kita tidak niat, tidak sah puasa, tidak jadi puasa. Ya, harus dipakai nih. Merujuk pada keterangan ini, para ahli menyimpulkan kalau kita akan melaksanakan saum wajib atau fardu, diharuskan berniat paling lambat saat makan sahur sebelum adzan subuh. Jadi Pak, yang namanya saum fardu seperti saum Ramadan itu niatnya sebelum subuh. Cuma cenah ayo niatnya setelah subuh. Santai. Dosa. Kata nih sebelum fajar, sebelum subuh itu niat sahur wajib atau fardu. Kebiasaan di kita, kebiasaan kita, niat itu setelah tarawih. Ya. Kadang-kadang ada orang yang alergi tentang tarawih itu. Wah, tarawih itu jangan sebenarnya. Ayah lagi, ayah ayahnya, cuma bahasa sakitnya. Tenanawan, rek Sunda, rek bahasa Indonesia, bahasa Arab tenanawan. Kalau bahasa Arab itu begini. Nawaitu sauma godin an agai fahusari romdoni hari sanati ilah ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Boleh bersunat? Boleh. Niat habis puasa itu tahun dia karena Allah Ta'ala. Di mana tempatnya? Al-Qalbu. Di dalam tahu saya ucapkan dan Allah. Kayak ucapkan apa? Nawaitu sauma godin an adai panusari romdoni adi sanati lillahi ta'ala. Terus tiasa apa? Aku puasa di bawah ular Ramadan. Lihat aku kumahanya. Apa? Aku laku delapannya. Rek sunah biasa dia ambil puasa. Wah itu bulan dia tahun dia karena Allah Ta'ala. Boleh itu dia. Pada suka alergi itu namanya itu eta namanya. Subhanallah, kaum putus Arab nawaitu sauma godin an-adai pahdusari rondona hari sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Cukup itu dia. Tapi dalam hati, ya, kata dia di hati ya, di kolom kita, ya.
Cenderung kadang-kadang lamun ayeuna puasa teh pakainya kadang-kadang lamun tanggal 1 sampai tanggal 15 masuk ke kadang-kadang. Lamun geus tanggal 17, 18 sampai 20 sampai akhir bulan Ramadan pohoe kan niatnya. Lantaran naon? Kahiji kitu budak minta baju lebaran. Terus kitu. Kadua budak-budak minta baju di lebaran lebaran. Mikir deuk urang duit di mana ya? Gimana kan kitunya. Nah, ayeuna mah supaya tidak lupa, supaya lupa tadi tercover tersebut. Nah, niatna 1 bulan. Boleh 1 bulan. Apabila kita lupa. Kan dalam agama itu tidak berat. Janganlah mensusahkan agama. Mudah, permudah agama itu. Bagaimana niatnya 1 bulan? Tapi tak hiji. Ulah tengah-tengah gitu mulai tanggal hiji. Salasa. Mulai Salasa. Mulai Salasa. Niatna kumaha? Nawaitu shauma sahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Baca apa? Nawaitu shauma sahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Pakai kullihi lillahi ta'ala. Sengaja saya niat berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Anda sebenarnya atau bahasanya niat abdi puasa 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Boleh silakan. Masa mari ribet. Ulah sok mah pusing-pusing ulah. Karena Allah telah memberikan nabi-nya memberikan ini kamu permudah. Ada orang aktif samu Allah coba salah jemilah jeung pohon ya jeung maerah urang teh subhanallah ngaji we ayeuna didengarkan oleh telinga dilihat oleh mata bubar ngaji naon teh sampaikeun teh takkan kitu urang oh bapak butuh urang subhanallah sengaja makanya Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surat itu yang pertama surat An-Nahl hanya cukup 5 ayat. Dapat ya. Nabi Muhammad SAW diberikan Iqra bismi rabbika Iqra bacaan hanya 5 ayat saja, tidak 1 juz, tidak 1 surat, karena tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu umat yang suka keluh kesah. Lamun ngaji lila, kata lila hati lila. Masa gitu? Lamun ayeuna salat tarawih imamna panjang deui, kesel lila hati. Usul pandemi seperti itu. Ya lamun jadi imam tarawih lila hati kan. Bising kena jadi masalah. Masalah naon ka makmumna? Imam baca panjang ayat-ayat, makmum berutuk. Jadi soalnya nggak benar kan, berutuk, ceramah sarwa deh, mulai ngatri, nggak suki, misalkan 10 menit, 5 menit cukup. Ya, setuju Pak? Setuju, hari kan setuju. Ceramah sekedar, masih payung pesan, cingina, nyiapin makanan. Yang kedua adalah sahur. Bukan sahur, tapi sahur. Bapak ingat speaker kita dulu, karena si kampung tidak saya. Sahur. Ada jam 3 jam 2. Sahur. Nah, aku sahur. Ari sahur artinya berbelit. Ayo berbelit gitu kan. Dari kamus ini bahasa Indonesia bahwa arti sahur itu berbelit. Bersalahnya kita berbelit tidak sare, tahu terusnya. Dan berbelit tapi itu kayak istrinya subhanallah. Ternyata di tangan tahu sahur gitu. Itu bernama sahur. S-A-U-R pakai A, bukan sahur. Subhanallah, kamu sahur mah berberitnya subhanallah. Ribut terus, subhanallah. Sedangkan sahur
artinya makan pada dini hari, disunahkan menjelang fajar sebelum subuh bagi orang-orang yang akan menjalankan ibadah sahur. Itu adalah sahur. Kita dianjurkan untuk sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Kenapa? Karena sahur itu mengandung barokah. Bapak ingin mendapatkan barokah? Ingin. Kata Rasulullah bahwa tidurnya orang yang sahur ibadah. Subhanallah. Hebatnya bulan Ramadan. Beda di bulan Syawal. Maka deh kenaya dalil bahwa tidurnya orang yang sahur ibadah di masjid itu mereka sholat zuhur kita libur tapi ngelapan. Ada. Saat itu manfaatkan membaca analis Al-Quran, membaca buku-buku agama yang bermaslahat, yang subhanallah. Tidak tahu itu sakit ilmu, wahilatunya, subhanallah ya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, tasahuru fa'inna bis-suhuri barakah. Bersahurlah kamu sekalian karena sesungguhnya dalam sahur ini terdapat berkah. Hebatnya udah lama sahur pertama tanggal 1 sampai tanggal 20 masih kene nikmat sahur. Tanggal 20 kali itu masuk gitu kan. Subhanallah ya. Tenang Pak, seteguk air kayaknya penting sahur kita Pak. Rek roti atau rek kawan oke yang penting sahur karena sahur itu adalah berkah, mendapatkan berkah. Sahur adalah makanan berkah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang sahur. Sampai malaikat juga mendoakan, membaca sholawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Di mana Rasulullah SAW bersabda, as-sahuru aklatu barokatun balatadahu walau ayatuna ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatihi yusallu 'alal musahhirin. Sahur adalah makanan berkah. Maka jangan kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Jadi utamakan Pak sahur. Nah, apabila orang yang masih berkecumpan makanan yang bergizi di dalam sahur atau berbuka puasa. Bagi orang yang sedang biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah puas seperti ini, paling kurma, pisang, makanan-makanan yang bagus, itu kan luar biasa. Kenapa ya? Nah, justru pembeda antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah sama. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pasroma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Apakah orang Yahudi dan Nasrani dia berpuasa? Saya punya teman agama Kristen, Protestan, dan dia kepada saya, bagaimana kalau puasa Islam? Kalau puasa Islam itu adalah suka makan sahur dan berbuka pada maghrib. Kalau di mereka itu tidak suka makan sahur. Kalau saya sedang sahur, itu saya banyak bicara. Kata beliau, jangan banyak berbicara kalau kamu sedang sahur. Mereka orang-orang Nasrani itu kalau sedang sahur jangan bicara. Beda dengan kita, ya subhanallah. Subhanallah ya. Orang-orang Nasrani itu beda. Ya subhanallah. Saya mendengar memang dia
pendeta. Luar biasa dia. Suka nanyain ke saya. Yang ketiga, imsak. Imsak artinya menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, hubungan intim dan lain-lain dari terbit fajar waktu subuh hingga terbenam matahari waktu maghrib. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimu siyama minal lail wa la tubashiruhunna aqibuna bil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allakum yattaqun. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu. Sedang kamu beriktikaf dalam masjid, itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Dengan demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 187. Yang dimaksud nyata garis putih dari garis hitam berupa fajar adalah waktu subuh. Artinya pada malam hari kita diperbolehkan makan, minum, berhubungan intim dan lain-lain. Namun saat waktu subuh tiba, semuanya harus dihentikan hingga tiba waktu maghrib. Itulah. Dulu kan tidak boleh orang yang berpuasa itu melaksanakan hubungan suami istri sebelum ayat itu. Ayat ini ya dibolehkan. Tapi malam hari, bukan siang hari. Itulah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjauhi kemaksiatan. Ketika kita sahur harus menjauhi kemaksiatan apapun yang ada. Sahur merupakan latihan pengendalian nafsu. Orang yang sahur namun tidak mampu menjauhkan diri dari ucapan perbuatan maksiat seperti bohong, gosip dan lain-lain, nilai sahurnya akan berkurang sebagaimana sabda Rasulullah SAW, malam yada qaulul juri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ditahan. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1903. Maksud hadis tersebut, ketika kita sedang sahur, janganlah berbuat gosip, janganlah berbohong, jangan membuat hoax. Subhanallah, yang sekarang subhanallah. Ayat yang dimaksud dengan azur, Asyuti mengatakan bahwa azur adalah berkata dusta dan memfitnah, sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensi yang telah Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasarobi, innama siyamu minal lagwi wa tafasi." Fa in sabaka ahadun auja la alaika altakum inni shaimun puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan lepas. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang sahur. Ya. Jadi yang dimaksud hadis, puasa itu bukan saja menahan lapar, dahaga dan haus saja, tetapi menahan dari perbuatan lagu dan lepas. Ya. Apabila ada yang usil
apabila ada yang mengajak berkelahi kepada kita, katakan kepada mereka, nah aku sedang tidak mau berkelahi. Yang kelima, menyegerakan iftar. Apa itu? Berbuka. Apabila ada maghrib tiba, kita dianjurkan untuk menyegerakan iftar, berbuka puasa. Bahwa orang-orang yang menyegerakan iftar senantiasa berada dalam kebaikan. Pak, ingin diberi kebaikan oleh Allah? Segerakan ya. Sholat dulu, iftar dulu. Kan ada sholat maghrib, sholat maghrib dengan berbuka puasa. Diutamakan berbuka puasa dulu dengan istilahnya takjil, hanya mencicipi atau merasakan kurma atau bisa hidangan yang ada. Karena memperoleh kebaikan. Subhanallah, benarnya di puasa itu hebat sekali. Maka ada orang yang mengatakan ini setahun ini bulan Ramadan terus. Subhanallah, wepa tinggalin bulan Ramadan mah. Yang tadinya tidak punya apa-apa dan Ramadan sagala diayayakeun. Terbuka teh dimulai naon? Orang mulai bisa sagala bapak kana buat sagala diayayakeun. Ari geus maghrib di kandahar eta makanannya. Masa itu? Sagala diayayakeun bukan. Kenapa terbuka? Ngomong dulu kan masih kecil wah sagala diayayakeun. Ayeuna mah sampun jauh berbeda. Buatnya apa? Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yajalun nasu bi khairin ma'ajalul fitra mutafaqun. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, doa berbuka puasa. Jangan lupa ketika kita ada maghrib, bacalah doa berbuka puasa. Ada sejumlah hadis tentang doa berbuka sahur. Silahkan pilih mana yang paling kita sukai, paling kita hafal. Umpamanya kebiasaan kita apanya? Allahumma lakasum wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh? Enggak bisa enak. Ya. Ya Allah, katamu aku berpuasa. Denganmu aku beriman. Kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, wahai Allah Tuhan yang kasih. Ayo kapan nyampein, ayo pondok. Udah tadi kayaknya pondok, wahai sehingga panjang mah. Pondok itu. Allahumma lakasih, wa bika amantu, wa ala rizqika aftartu. Cukup Pak. Boleh. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, dan dengan rezekimu aku berbuka. Cukup. Itu bahasa Indonesia. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, dan dengan rezekimu aku berbuka. Ya Allah, ya Allah kami berbuka karena ya Allah berpuasa dan berpuasa rezekimu tadimu. Doa ini merupakan bagian dari hadis dengan redaksi lengkap sebagai berikut. An Mu'adz bin Jabal annahu balaghahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma lakasukku wa ala rizqika aftartu. Dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya telah sampai riwayat kepadanya bahwa sesungguhnya jika Nabi SAW berbuka puasa, beliau membaca tadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Terdapat sebuah hadis sahih tentang doa berbuka puasa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, nomor hadis 306. Boleh begini. Dahabat yauma wa tulatil wuruku wa sabatal ahzalu insyaallah telah hilanglah dahaga telah masalah terkorong
kerongkongan, semoga ada pahala yang didapat jika Allah menghendaki. Jadi boleh pilihan, tidak hanya satu. Silakan aja apa yang bisa kita atau apa yang mudah bagi kita laksanakan. Jangan sampai kita tidak membaca doa karena doa dianjurkan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin iwan iman yang sama-sama harap diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan